Anda kembali menyaksikan Membicara, pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan lagi obrolan kami bersama dengan Ibu Dr. Nursaida Sirajuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik Bu Dokter, di segmen-segmen sebelumnya ada banyak program yang akan dijalankan oleh Dinkes sendiri. Dan untuk saya ingin menanyakan salah satu program favorit nih dari masyarakat Kota Makassar, yaitu Dokter Rota. Ya. Ya, bisa dijelaskan saat ini berjalan seperti apa? Oke. Nah, ini Dokter Rota ya, yang kita kenal dengan program home care ya, kunjungan 24 jam ke rumah, itu sejak tahun 2015. Ini sudah banyak yang replikasi loh. Bandung salah satunya mereplikasi. Nah, mereplikasi satu inovasi itu kan tidak serta-merta harus mencontek seluruhnya di Kota Makassar. Mereka memakai motor. Kalau kita kan di sini mobil kecil Karimun, yang dimana konsep awal daripada inovasi Bapak Wali Kota waktu itu Pak Dhani Pomanto, bagaimana mobil ini sampai ke lorong. Nah, inilah konsepnya. Jadi konsep mobil itu mobil Karimun kecil sampai ke lorong, tapi fungsinya seperti ambulans. Jadi ini konsep ini yang dibuat agar upaya-upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan di lorong-lorong itu terpenuhi. Nah, home care ini adalah salah satu program inovasi Bapak Wali Kota kemarin, bagaimana menjangkau semua lapisan masyarakat terkait dengan kesehatannya. Nah, salah satunya yang dilakukan home care adalah masyarakat yang sakit yang tidak bisa menjangkau layanan kesehatan. Dalam artian karena penyakitnya ya, bukan karena disengaja. Dari penyakitnya akhirnya dia menelpon ke 112. 112 kan itu adalah tempat untuk pengaduan apapun. Ya, mulai dari kesehatannya, kebakaran, segala macam. Tapi kalau kita merilis 112 lebih banyak telepon home care ke sana. Dari 112 baru dilempar di mana si penelpon berada. Dilempar ke puskesmas di mana si penelpon berada. Nah, begitu ada langsung turun ke lapangan. Sampai sekarang, bahkan kami akan meningkatkan lagi terkait aplikasinya. Karena kemarin kita ada aplikasi telemedicine ya, di mana ada tele EKG, USG dengan telespirometri. Kita akan meningkatkan nanti yang dikatakan dengan tele home care. Tele home care ini bagaimana sebelum sampai ke sana, kita sudah duluan konsultasi. Jadi apa yang disiapkan oleh si tim tidak ada lagi kendala. Jadi sebelum sampai ke lokasi sudah kita tahu keluhan-keluhan apa. Jadi misalnya keluhan nyeri dada, otomatis serta-merta kita membawa EKG. Nah, ini yang kami maksimalkan di lapangan karena manfaat daripada home care itu sudah dirasakan sekali sama masyarakat. Jadi tentu akan melakukan juga inovasi terbaru ya. Iya, inovasi terbaru. Menambah lagi. Kira-kira apalagi yang kami lakukan ya supaya maksimal ini program berjalan. Nah, itulah tadi salah satunya meningkatkan aplikasi terkait dengan tele home care. Anda melihat kebutuhan yang begitu mendesak di layanan ini yang belum ada begitu menjadi kebutuhan masyarakat kita di Kota Makassar seperti apa, Dok? Nah, itulah tadi layanan-layanan kan tadinya ini kenapa harus ada home care? Tadi yang saya katakan bahwa pelayanan supaya semuanya terjangkau. Yang kedua, kenapa ada telemedicine, tele EKG, tele USG? Itu bagaimana supaya masyarakat tidak perlu lagi ke rumah sakit dengan biaya yang besar, transport yang pastinya mengeluarkan uang ya, terus waktu di rumah sakit sampai antri. Dari puskesmas kita bisa melakukan EKG, di mana EKG pada saat pasien datang dengan nyeri dada misalnya, dikhawatirkan ada jantung, ya kita EKG di puskesmas, terbaca oleh 9 dokter ahli yang kita sudah MOU. Jadi langsung terbaca, oh ini ada kelainan jantung, segera rujuk ke rumah sakit. Artinya semua bisa dipercepat dalam artian diagnosanya, terus mengurangi biaya, mengurangi waktu, tunggu lagi lama di rumah sakit. Nah, dari sini kami melihat, oh ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan daripada program home care ini. Nah, bagaimana ke depan kami menambah lagi situsnya, menambah lagi aplikasinya untuk konsultasi sebelum sampai ke tujuan. Ya itu nanti seperti itu. Jadi begitu ada si penelpon kita sudah mengetahui, oh begitu masuk dalam aplikasi langsung kita lihat, oh rupanya dia sakit ini. Jadi sudah ada konsultasi di awal. Kebutuhannya apa? Jadi sudah tidak ada lagi celah untuk tidak memenuhi kebutuhan si pasien. Tiba di sana ya tergantung tim saja. Bagaimana tim bergerak. Apakah diselesaikan di tempat atau dirujuk ke rumah sakit. Jadi betul-betul sangat memudahkan layanannya. Karena mobil Dokter Rota itu kecil-kecil dek kelihatan, tapi dia seperti mobil ambulans. Jadi tempat duduk di depan itu bisa pasiennya tidur. Alat-alatnya di dalam alatnya juga lengkap. Untuk di masyarakat pulau sendiri, nah di pulau juga mengakses ini bagaimana? Nah kalau di pulau otomatis mobilnya tidak bisa ke sana ya. Yang pertama kecil, tapi kita ada ambulans laut.
Ambulans laut di mana bagaimana pasien-pasien home care yang ada di pulau bila perlukan rujukan kita pakai ambulans laut, itu ada. Tapi kalau terkait mobil dokter otak kami tidak simpan di pulau karena pulau kan kecil ya, Iya. pulau kecil dan tidak bisa juga Aksesnya dilalui dengan aksesnya susah untuk mobil dokter otak. Tapi terkait dengan bagaimana akses dari pulau ke darat itu disiapkan ambulans laut. Baik, jadi armada Seperti itu. juga untuk di Kota Makassar apakah akan ada penambahan atau bagaimana? Kalau penambahan sih tidak, karena tetap kami pemeliharaan di 48. Cuman memang ini kan program sudah dari tahun 2015. Kita akan berupaya bagaimana semua alat-alat yang digunakan itu kita bisa tingkatkan kinerjanya, aplikasinya kita tingkatkan. Jadi bisa jadi EKG kami akan ganti, USG kami akan ganti dari tadinya di 3 dimensi menjadi 4 dimensi. Itu baru kami pikirkan, tapi ke depan ini tahun 2022 saya pikirkan dulu terkait peningkatan aplikasinya. Baik, Dok. Seperti Jadi itu. betul-betul sangat mementingkan bagaimana masyarakat ini Ya, bisa hidup sehat pastinya. dengan Betul, betul, baik betul. ya, Dokter. Saya ingin menyoroti Dok terkait dengan koordinasi upaya eliminasi campak dan rubella di Kota Makassar. Ini seperti apa, Dok? Nah, ini kan pemerintah pusat mengeluarkan semacam edaran untuk mulai tanggal 17 Mei sampai 17 Juni kita melakukan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, di Bulan Imunisasi Anak Nasional di mana di dalamnya hanya MR ya, rubella dan campak, itu disertai juga dengan bulan deteksi dini terkait dengan PTM ya. Tetapi di bulan itu juga ada namanya kejar vaksin. Ya, kejar vaksin itu kita mengejar anak-anak usia 0 sampai 2 tahun yang belum memenuhi vaksin imunisasi dasar lengkapnya. Seperti dia belum campak, dia belum hepatitis, dia belum BCG. Itu kita kejar semuanya sampai usia 2 tahun. Ada namanya vaksin kejar, ada vaksin BIAN. BIAN ini ya MR. Untuk di Kota Makassar alhamdulillah dari sasaran yang 3.000 sekian itu kita sebenarnya sudah banyak ya, cuman dilihat dari aplikasi Makassar masih agak rendah karena apa? Penginputan yang belum maksimal dengan sasaran yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi bulan imunisasi ini bisa dibilang target kedepannya itu seperti apa, Dok, dari Dinas Kesehatan Kota Makassar Nah, sendiri? target kedepannya bagaimana kita memenuhi target yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, Kriterianya jadi seperti apa? kan ini anak-anak yang kita vaksin ya. Sebenarnya sih tidak ada kriteria yang jelas. Sasaran itu yang harus kita cari. Sasaran yang diberikan dengan umur sekian sampai umur sekian yang harus kita cari. Bagaimana sasaran itu dipenuhi dari Kementerian Kesehatan. Karena data yang diambil sebenarnya dari Kementerian Kesehatan adalah data top down ya. Dia mengambil saja berapa sih jumlah penduduk di Kota Makassar sebagai sasaran untuk BIAN tersebut. Itu Jadi yang harus kami kejar. koordinasi di lapangan ini harus kuat Iya, ya. jadi Dok, ya? sekarang ini lagi maksimal kerja si Korin ya, Iya. karena ada BIAN ya, ada vaksin kejar, ada vaksin COVID untuk juga. dosis ketiga booster. Jadi betul-betul maksimal ini bagaimana korim-korim kami di lapangan bekerja terkait dengan pemenuhan sasaran di dua Dan semoga target segala tersebut. program tadi berjalan Alhamdulillah. dengan lancar ya. Alhamdulillah, insya Allah didoakan saja ya untuk sehat-sehat tenaga kesehatannya. Iya. Selain itu nih Dok, Anda melihat ke depannya nih untuk Kota Makassar yang menjadi PR besar kita untuk kemajuan di bidang kesehatan, seperti apa Anda melihat? Nah, pastinya kesehatan ini secara keseluruhan di Indonesia ya, semua sama masalahnya. Nah, yang jadi target kami ke depan, bagaimana mengembalikan fungsi puskesmas dari promotif preventif ke kuratif. Karena kita lihat rata-rata ini puskesmas kuratif yang pertama, promotif preventifnya tidak terlalu maksimal. Bagaimana ke depan kami berharap kunjungan sehat untuk di puskesmas lebih tinggi daripada kunjungan sakit. Karena kapan kita melihat persen kunjungan sehat lebih tinggi, artinya sosialisasi, promotif preventif berjalan maksimal di lapangan. Promotif preventif berjalan maksimal di lapangan, betul-betul mereka akan menyehatkan wilayah kerja mereka masing-masing. Karena tujuan kita bagaimana warga Kota Makassar selalu sehat. Jadi itu tujuannya ya. Jadi bagaimana pola PHBS-nya juga betul-betul dimaksimalkan. Dan semoga segala target tadi yang disebutkan semoga bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, Insya Dokter ya. Allah. Nah, himbauan Anda sendiri, Dok, terakhir di closing statement, himbauan Anda untuk pemirsa di rumah sesuai dengan tema kita hari ini terkait dengan pencegahan penyakit menular. Apa begitu yang perlu sama-sama kita lakukan? Silahkan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pencegahan penyakit menular, yang pertama bagaimana kita meningkatkan PHBS. Ya,
meningkatkan PHBS dalam artian di masa pandemi ini kita sudah diajar loh bagaimana ber-PHBS. Salah satunya adalah cuci tangan. Cuci tangan di air mengalir memakai sabun. Ini yang perlu betul-betul kita maksimalkan. Salah satu juga bagaimana PHBS ditingkatkan bisa mencegah masuknya HIV hepatitis, karena tadi saya sudah katakan di awal bahwa dia itu bisa dari port de entry dari pencernaan. Jadi yang kami tekankan kepada seluruh masyarakat, betul-betul maksimalkan protokol kesehatan, maksimalkan PHBS yang ada di lapangan agar upaya-upaya pemenuhan kesehatan kita bisa dimaksimalkan. Jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Baik, semoga setelah ini kita selalu menerapkan ya dok ya pola hidup sehat dengan baik dan benar. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Anda untuk kami. Siap, makasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Sukses selalu untuk Anda dan amin, tim. amin. Sama-sama ya, sukses juga. Amin. Terima kasih banyak juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang sudah menyaksikan Oma Bicara kali ini. Saya Baufik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja Pertugas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.